Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mengerjakan tugas otomatisasi industri yang diampu oleh dosen otomatisasi industri, yaitu Bapak Abdul Wahid. Dan ini nama-nama anggota kelompok saya. Assalamualaikum, saya M. Alvin Maulana, nomor NIM saya 3690 311, saya dari kelompok 5. Nama saya Faisal Aiki Dharma Putra, NIM 013. Perkenalkan, nama saya Tabata Nasuha dengan NIM 036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahrian Akmal dengan NIM 033 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Raffi Ainur Rahman dengan NIM 039. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tentang Arduino, ya teman-teman. Arduino yang diisi dengan LCD beserta running text-nya itu. Nah, di fungsi ini ya, ini untuk sebagai penjelas atau sebagai pengumuman yang digunakan di meja kantor seperti admin keuangan. Nah, dan admin keuangan itu kalau dia tutup itu dia sholat Jumat. Nah, fungsi dari alat ini untuk memperjelas customer yang datang. Gitu ya. Lanjut kita buat ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke pemrogramannya ya. Kita masuk di Arduino, aplikasi Arduino IDE 2.36 untuk mengisi coding yang ada di Arduino ya, teman-teman ya. Arduino tadi. Yang pertama itu include WRH, dan yang kedua ini adalah library dari LCD-nya ya teman-teman. Ini library dari LCD-nya. Sebelum kita memulai coding ini, kita harus tuh memasukin library-nya. Ya, library itu layar LCD-nya yaitu Liquid Crystal I2C. Nah, kalau belum punya library-nya, bisa di-download dulu ya teman-teman ya, di deskripsi video di bawah ini ya. Kalau belum punya library dan udah download, mau masukin ke Arduino ini,
kita masuk di sketch ya teman-teman, di sketch. Nah, kita pilih yang include library ya, dan kita cari add zip library. Nah, kita cari library kita, foldernya atau downloadannya tadi di folder apa ya teman-teman. Kita klik ini. Nah, berhubung punya saya udah download dan siap digunakan, itu folder saya ada di download. Nah, ini ya. Ini kita masukkan library LCD 2025-0617 ini. Nah, ini kita pilih aja, langsung kita open. Nah, sudah kita open, dia akan include seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut ke inisialisasi LCD 2x4 dengan alamat A to C ya. Kita harus tahu tuh LCD kita itu ada yang versi 3F dan ada yang versi 27. Nah, jika belum tahu LCD kita atau spek LCD kita, bisa dicari melalui library check LCD I2C ya teman-teman. LCD I2C. Nah, ini check address A2C LCD. Nah, ini kita kalau ngecek harus membuat folder baru dan kita langsung memasukkan library check address A2C LCD ini ya. Dan maka otomatis kita bisa mengetahui LCD kita yang berapa karakter dan berapa speknya ya teman-teman. Yang saya gunakan ini adalah di liquid crystal A2C dengan LCD 0x27 dengan 20 karakter dan 20,4 karakter ya. Ya teman-teman ya. Kalau jika teman-teman mempunyai LCD yang 2 karakter, kita bisa mengubahnya. Lalu di sini ubahnya ya. Sesuai dengan spek yang kita tes tadi. Semisal gini, LCD kita mempunyai 2 karakter. Nah, tadi otomatis inisiasi LCD-nya 3F ya. 3F ini yang 2 karakter. Kalau yang 16 karakter atau 0x24 bisa diganti juga ya. Dengan spek LCD yang kita punya, yang LCD speknya yang kita cek tadi ya teman-teman ya. Dan lanjut kita buat pesan yang akan di scroll atau kita buat program running text yang berjalan. Untuk programnya kita bisa menambahkan string dan pesan. Kita cantumin tuh kata-kata apa yang kita akan programin di running text-nya. Nah, ini ada mohon maaf
sedang sholat Jumat ya. Tadi kita akan membuat running text atau pemberitahuan kepada customer kita yang ada di admin keuangan. Nah, ini kata-katanya adalah mohon maaf sedang sholat Jumat. Dan integer jumlah pesannya itu di set of pesan. Dan set of pesan buka kurung 0 ya teman-teman ya. Pesan yang akan di scroll. Dan lanjut kita akan tambahin tuh ikon orang sholat biar kelihatan bagus desain kita ya. Kita masukin ikon orang sholat. Nah, dan desain ikon sholat orang sholatnya ini ya codingnya ya teman-teman ya. Ini itu dijiplak aja ya, di copy paste aja ini desain ikon orang sholat. Nah, lalu kita masuk tuh di LCD-nya. Di LCD-nya ada di voice tab, LCD atau init, dan LCD blacklight. Nah, ini fungsinya apa ya teman-teman? Ini fungsinya jika kita start LCD itu dia mati dulu, backlight dulu. Lalu kita pencet tuh di tombolnya. Kita pencet dan dia bisa menyala seperti yang kita lihat kalau kita memencet lampu ya. Dia itu langsung terang gitu ya, teman-teman. Dan lanjut buat karakter kostumnya yang tadi dimasukin ya, yang atas tadi. Dan yang nomor 3, tampilkan teks statis. Nah, teks statis ini teksnya yang tidak berjalan. Yang tidak berjalan teksnya ya, teman-teman ya. Dia akan otomatis dia akan diam, tidak berjalan seperti running text tadi yang mohon maaf sedang sholat Jumat ya. Ini teksnya diam ya, teman-teman. Dan yang kedua ini admin keuangan ini juga diam, tidak ada teks ya teman-teman ya, tidak ada running teksnya, jadi dia tidak bisa berjalan. Dan maka ini fungsinya untuk biar orang itu jelas bacanya ya teman-teman ya. Kalau ini di bagian admin keuangan dan di karyawan admin keuangan. Nah, ini untuk delaynya ini kita 0 saja ya teman-teman. Delaynya karena itu bukan running ya, itu teks statisnya. Dan di void itu tadi scrollnya itu kita akan munculkan di bagian kanan dan kiri yang ikonnya tadi ya teman-teman ya. Ikon orang sholatnya di bagian kiri dan kanan. Dan lanjut kita akan membuat fungsi scroll dengan icon kiri dan kanan. Nah, untuk scroll kiri dan kanannya tadi yang mohon maaf sholat Jumat itu kita buat void scroll dengan ikon kiri dan kanan atau string text, string spasi tambah teks tambah spasi. Nah, itu artinya spasi ditambah teks dan spasi. Nanti running teksnya akan bisa bergerak. Dan yang tadi yang teks statisnya itu ada di karyawan dan admin keuangan tadi ya teman-teman. Dan kita akan merapikan barisnya ya teman-teman ya. Dan di baris ketiga indeks 2 itu atau ikon text scroll itu kita buat di LCD set cursor yang 0,2. Nah, masih ingat ya bahasa pemrograman
bahasa pemrograman itu dia dimulai dari nol, ya. Dia dimulai dari nol. Baris ke-1 itu adalah baris ke-0 dan 0, 1, 2, 3 itu seterusnya. Kalau bahasa pemrograman itu mulai dari 0. Nah, di ini LCD set kursornya ada di nomor 2. Nah, baris nomor 2 adalah baris ke-1 ya. Kalau di sini baris yang nomor 2 itu ada di baris 1 ya teman-teman, baris 1. LCD right, ikon kiri. Nah, dan LCD set cursornya yang admin keuangan tadi itu ada di 1,2, dan LCD print isi substring 16 karakter di tengah. Nah, maka itu dia akan otomatis karakternya itu ada di tengah, bukan di kiri atau di kanan, maka kan ada di tengah. Nah, itu ada di tengah ya teman-teman ya, biar rapi. Dan LCD set cursornya yang ikonnya itu ada di ikon kiri kanan. Delaynya 250 menit delaynya, dan icon kanannya itu kanan kiri itu ada icon, lalu tengah-tengahnya ada running text. Ya, mohon maaf sholat Jumat tadi. Dan yang terakhir itu fungsi bantu hitung posisi tengah, integer tengah, string text, dan integer panjangnya tag like, returnnya 20, panjangnya 2. Nah, itu ini untuk fungsi bantu hitung posisi tengah, untuk merapikan juga. Sama fungsinya dia kan otomatis ke ini, coding yang ini ya, untuk merapikan baris agar beraturan dan dia bisa lebih baik atau dilihatnya itu lebih enak ya teman-teman nih. Demikian teman-teman itu yang bisa saya jelaskan mengenai coding, dan kita langsung saja menginputnya. Di verify dulu. Kalau sudah di verify, sudah tidak ada kesalahan, baru kita masukkan ke Arduino Uno-nya, ke port Arduino Uno. Ada tulisan upload ini ya teman-teman ya. Lalu tunggu saja, sesudah upload kita coba jalankan ya teman-teman ya. Kita coba jalankan. Nah, maka hasil dari codingan kita tadi itu adalah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya.